kalau memang ibu itu mengetahui kasus itu, kenapa ibu nggak jadi saksi? Saksi pelaku diapain terusnya? Kalau saya disuruh ini, kemudian saya disuruh nyidik sendiri. Apa tugasnya polisi kita, Kapolri kita berpangku tangan makan uang rakyat begitu aja? Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Terungkapnya fakta baru terkait Ibtu Rudiana, yakni ayah dari Eki dalam kasus pembunuhan putranya dan Vina Cirebon, mendapat sorotan dari publik. Mantan Kapolda Jawa Barat Anton Carlyan membuka detail terkait alasan dibalik keputusan Ibtu Rudiana menyerahkan kasus Vina Cirebon ke Polda Jawa Barat. Pada tahun 2016 ketika kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi, Anton Carlyan mengungkapkan bahwa Ibtu Rudiana sempat merasa ketakutan. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Ibtu Rudiana tidak ingin netralitasnya sebagai anggota polisi terganggu selama penyelidikan kasus yang melibatkan anaknya sendiri. Langkah ini dianggap tepat oleh Anton. Sebelumnya kasus ini ditangani oleh Polres Cirebon. Namun Ibtu Rudiana memutuskan untuk menyerahkan penanganannya kepada Polda Jawa Barat. Keputusan ini diambil guna memastikan bahwa proses investigasi berjalan secara adil dan tidak memihak, mengingat keterlibatan pribadi Ibtu Rudiana dalam kasus ini. Anton Carlyan juga mencatat bahwa pada saat itu kasus pembunuhan Vina tidak mendapatkan perhatian media sebesar sekarang. Namun seiring waktu perhatian masyarakat terhadap kasus ini meningkat, terutama dengan adanya isu-isu liar yang menyebutkan adanya rencana serangan terhadap pelaku pembunuhan. Dalam wawancara yang diambil dari YouTube Deddy Mulyadi, Anton menjelaskan bahwa keputusan untuk memindahkan kasus ke Polda Jawa Barat bertujuan untuk meminimalisir masalah dan ketegangan yang muncul di masyarakat. Situasi yang semakin memanas membuat langkah ini semakin mendesak. Pengalaman Anton dalam menangani puluhan kasus serupa menunjukkan bahwa seringkali pelaku tidak mengakui perbuatannya. Di lain sisi, tabiat ayah dari Eki, yakni Ibtu Rudiana, ketika menginterogasi para tahanan terkuak. Pertemuan para tahanan dengan Ibtu Rudiana selalu meninggalkan bekas di tubuh, terutama bagian wajah. Setelah mereka selesai diinterogasi, wajah para tahanan seketika berubah cantik. Ibtu Rudiana memang dikenal suka membuat para tahanan tak bakal melupakan momen bersamanya di ruang interogasi. Hal itu diungkapkan oleh Komite Pendukung Presisi Polri Abah Ade. Memang kalau kata banyak orang, bapaknya ini kalau yang urusan begituan enggak pernah ada tahanan keluar muka buruk, pasti cantik. Kalau gue udah ketemu Pak Rudi, pasti cantik muka gua alias hancur, ujar Abah Ade. Ibtu Rudiana juga disebut-sebut turut melakukan penyiksaan terhadap terpidana Saka Tatal. Kuasa hukum Saka Tatal, Krishna Murti, menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan Ibtu Rudiana kala itu melanggar prosedur. Pasalnya, hal ini menimbulkan konflik kepentingan terhadap kasus ini. Saat di tahanan, Saka Tatal mengaku dirinya mendapat penyiksaan yang luar biasa dari polisi. Saka Tatal bercerita kalau dirinya kerap dipukul hingga diinjak. Tak hanya itu, Saka Tatal mengaku makanannya dilempar begitu saja. Bahkan minumnya, Saka Tatal mengaku pernah dikasih air kencing atau air seni. Saka Tatal juga bersaksi kalau dirinya tak terlibat kasus Vina Cirebon. Namun karena terus disiksa, Saka Tatal terpaksa akui terlibat kasus Vina. Tapi Saka Tatal tetap menyebut dirinya tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sebagaimana diketahui, Saka Tatal divonis penjara selama 8 tahun. Padahal Saka Tatal merasa tidak pernah terlibat pembunuhan Vina dan Eki di tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Kali sampai bocor kepalanya, berdarah bocor setiap hari. Enggak setiap hari itu, waktu itu pernah sekali. Tapi penyiksaannya setiap hari, bentuknya berbeda-beda setiap hari. Oleh karena itu Saka pada waktu itu mengikuti apa yang mereka mau, ya, karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu.
Namun dirinya dipaksa mengaku dan menandatangani BAP karena mengalami penyiksaan. Di April tahun 2020, Saka Tatal dinyatakan bebas bersyarat usai menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Selama 4 tahun menghirup udara bebas, Saka Tatal hidup menderita. Dirinya sulit mendapatkan pekerjaan karena kadung memiliki label sebagai mantan narapidana. Jadi gini Mbak, kenapa misalnya Saka sulit mencari pekerjaan? Karena setelah keluar dari penjara gitu, ya kan tahun 2020 bulan April, tetapi Saka tuh nggak bisa diterima kerja di Cirebon karena apa? Cap dia terpidana pembunuhan itu yang bikin dia berat. Walaupun hanya jadi kuli bangunan itu orang pada takut, padahal seperti yang saya rasakan sebelumnya ada beberapa hal yang harusnya memang tidak terjadi pada diri Saka. Hampir seluruh terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam mengaku disiksa penyidik. Mereka mengaku dipukul hingga disetrum agar mau mengaku terlibat penghilangan nyawa 2 sejoli berusia 16 tahun pada 2016 silam itu. Kini sorotan tertuju pada pihak kepolisian, sejumlah pihak minta aksi dugaan penyiksaan itu diusut. Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlian pun sempat menyoroti soal dugaan penyiksaan tersebut. Hal itu disampaikan Anton kala diwawancara anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang juga YouTuber Deddy Mulyadi. Mulanya Anton menjelaskan, dalam perkara kriminal yang paling penting adalah bukti mati, seperti hasil visum atau alat yang digunakan untuk berbuat kejahatan. Bukti itu akan berbicara lebih banyak dibantu para ahli untuk menguak suatu kejahatan. Sementara bukti kesaksian dinilainya lebih lemah sebab saksi bisa bicara apa saja. Mahfud juga bilang bahwa mafia hukum itu ada di Indonesia. Masa DPO nggak ada fotonya? Itu hanya di Indonesia DPO nggak ada fotonya, Pak. Bapak ke Amerika kemana, semua DPO itu ada fotonya. Kalau nggak ada foto, ada sketsa, Pak. Masa setan kita DPO? 100 meter malam-malam jam 8 jam 10 malam nggak ada lampu bisa ngelihat itu orangnya, warnanya apa segala macam kata dia. Itu bohong pasti. Mereka cuma mencari kambing hitam dong berarti kalau kayak gitu. Berarti kan keadilan tidak ditegakkan, Pak. Terus apa gunanya polisi? Berarti polisi bukan untuk menegakkan keadilan, tapi yang penting memenjarakan. Deddy Mulyadi pun menanyakan jika kesaksian dianggap lemah mengapa para terpidana disiksa agar mengaku. Anton pun buka suara soal kondisi bonyok para terpidana yang kini fotonya beredar luas. Pria yang kini karib disapa Abah itu tidak menampik soal adanya pemukulan itu. Namun dia menyebut pelakunya bukan polisi. Dia mendapat penjelasan dari pihak polisi yang berwenang. Para terpidana itu disiksa oleh sesama tahanan karena dianggap pemerkosa. Selain pembunuhan, para terpidana memang dituduhkan melakukan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon. Anton juga menjelaskan, tradisi menganiaya tersangka pemerkosaan saat itu sudah ditangani Propam. Polisi yang menjaga tahanan sudah diperiksa. Saat itu pun juga Propam sudah turun penjaga tahanan saat itu, dan yang terlibat saat itu sudah dilakukan pemeriksaan, kata Anton. Pernyataan Anton bertentangan dengan kesaksian sejumlah orang tua para terpidana, termasuk terpidana yang sudah bebas Saka Tatal. Mereka mengakunya disiksa polisi karena dipaksa mengakui memerkosa dan membunuh Vina Cirebon. Anton pun mengatakan jika memang ternyata penyiksaan dilakukan oleh penyidik, Propam Mabes Polri sudah turun ikut mengaudit dugaan tersebut. Anton sendiri ikut menyuarakan agar dugaan penyiksaan itu benar-benar diusut. Polri agar transparan jangan mengorbankan institusi gara-gara oknum-oknum yang mungkin kurang bertanggung jawab, jelasnya. Sebenarnya dipukulin, disiksa Pak, telinganya dimasukin pupuk rokok, sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Gitu waktu itu? Iya, anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada.